Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini tanggal 13 Maret tahun 2026 kita telah memasuki pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kita telah berada di penghujung Ramadan, yaitu sebagai fase penentu. Ibarat kita mengikuti sebuah pertandingan, ini adalah babak final. Akankah kita mampu mencapai kemenangan di garis finish nanti, ataukah akan gugur di tengah jalan? Begitu pula dengan amal ibadah kita, dengan puasa yang kita jalankan. Akankah menjadi amal yang berkualitas di akhir Ramadan nanti? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Insya Allah termasuk kita adalah orang yang beriman. Allah memerintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika di penghujung Ramadan nanti, di akhir Ramadan, kita akan mencapai kemenangan, yaitu menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan untuk menguatkan langkah kita menjalani 10 malam terakhir di penghujung Ramadan nanti. Yang pertama, marilah kita bersama mengejar malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu ketika kita beramal solih, beramal baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita setara kita beribadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun lamanya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar, Allah telah menurunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu ketika kita beramal solih, maka Allah akan melipat gandakan pahala seperti kita beribadah selama 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, para malaikat dan Ruh Jibril turun ke bumi. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah,
menyampaikan urusan untuk semuanya, memberikan rahmat kepada alam semesta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga pada malam itu sejahteralah alam semesta ini hingga terbitnya fajar, akan terasa tenang dan tentram. Pemirsa, untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam memperbanyak amal kebaikan kita. Kita tingkatkan dalam tadarus Al-Quran, kita tingkatkan dalam bersedekah, dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih dan sholat sunnah lainnya. Yang kedua adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, paling sempurna, yang telah dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mengencangkan ikat pinggang ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa iqadha ahluha wa jadda wa shadda mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka akan menghidupkan malam, membangunkan keluarganya untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sebagai umat Rasulullah SAW, sudah sepantasnya kita meneladani bagaimana Rasulullah menghadapi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak doa pengampunan. Indikator dari keberhasilan di bulan Ramadan ini adalah ketika penghujung Ramadan nanti kita menjadi orang yang bersih dari dosa, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa pengampunan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Marilah kita bersama kita berbanyak membaca doa pengampunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada penghujung Ramadan nanti dalam keadaan bersih dari dosa. Pemirsa, 3 hal yang dapat kita laksanakan untuk dapat menguatkan langkah kita agar nanti kita mampu mencapai garis finish dengan kemenangan, dengan la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, marilah kita bersama mengejar malam Lailatul Qadar. Yang kedua, marilah kita bersama meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, marilah kita bersama memperbanyak untuk mengucapkan doa pengampunan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan istiqomah untuk selalu beramal kebaikan, beribadah dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.